Ya peterong, ya peterong. Ulah lopet nanti haram terkenging. Oh, terkenging. Dengan jamret tuh. Ini yang punya akunnya kayaknya copet dulu. Wah, belajar copet. KM dulu kuliah ke. Kamu lagi sama siapa ini? Mas copet. Oh ini yang punya akun. Dompet siapa nak? Kamu capek? Dompet kamu saya buang tuh di luar karena isinya cuma 10.000. Repetnya 10.000 guys. Sehat om? Alhamdulillah sehat. Kurang bentar. Itu tadi kan salam-salam. Lagi jatuh orang ya dari ngundang tamu teh. Bilang aja. Jadi saya mau nanya nih om, pertama kali main ke PP ya, gimana itu teh casting? Apakah udah kenal sama juragan sebelumnya? Ada orang dalam gitu atau gimana om? Ya, yang pasti casting ya karena di preman pensiun itu semuanya harus melalui tahap casting kecuali pemain-pemain yang sudah ada sebelumnya yang mungkin senior mereka ya seperti Komar, Kamus, Kang Bahar, Teki Nanti, CSI dan sebagainya itu casting. Termasuk saya, Ubed, Ceedot, Junedi, Murad, Gobang itu semuanya casting. Ya, karena saya sering casting di Bandung, begitu ada informasi masuk, ada nih casting preman pensiun dikira itu film. Ya udahlah film mungkin preman pensiun mungkin film action ya. Karena dilihat dari preman pasti berantem sama casting. Udahlah ikutan bismillah aja ikutan casting. Waktu itu dibuat di GGN Gedung Geraha Muda atau apalah gitu yang di sebelahnya BIP di Jalan Merdeka ikut casting di situ. Nah ternyata tempatnya itu seperti ruangan-ruangan kelas seperti sekolahan. Saya ada di ruangan bawah. Karena saking rajinnya saya ikut casting dan saking bersemangatnya setiap ada casting, saya datang paling pagi. Tepat waktu ya. Yang dulu ke Jakarta ya satu mobil itu teman-teman saya semua. Nah, yang waktu itu ke Jakarta satu mobil nggak diterima, ternyata ada di Bandung mobil masih itu ikutan casting jam 9, saya setengah 9 dari sana. Jadi waktu itu nggak ada siapa-siapa, cuma semobil itu aja teman saya nanyain ke situ, ternyata ada di situ udah siap kamera-kamera dan apa di suatu ruangan. Saya nanyain bang mau casting, mau casting, ya silakan diisi formulirnya. Dikira udah ada yang isi, kosong masih kosong. Itu orang pertama. Orang pertama yang casting itu adalah saya, nomor 1. Ya udah waktu itu namanya Icuk kan, Icuk. Udah tanda tangan nomor HP. Udah diisi sih teman-teman saya ada 5 orang, 8 orang tuh satu mobil. Masuk dikasihlah naskah. Naskah itu emang saya langsung jadi sayap gitu loh. Jadi di situ naskahnya yang pertama saya casting masih ingat yang dompet yang di sawah sama Ube. Kamu buang di mana dompetnya? Kenapa kamu buang ke sawah gitu kan? Yang itu tuh yang berantem. Berantem sama Ube di sawah. Ternyata saya jadi Ube. Nah waktu saya ngapalin, silakan yang sudah hafal siapa? Saya sudah hafal masuk sama temennya satu lagi dong. Jadi dialog itu. Nah, ajarlah ada ponakan saya ikut waktu itu yang nganggur dia ikut. Ternyata waktu itu keponakan saya salah terus ya. Jadi karena belum hafal, kalau saya sudah hafal langsung ya. Alhamdulillah dari situlah saya udah ikut casting. 1 hari 2 hari kemudian saya jam 12 malam ditelepon sama RCTI nomor 21. Ternyata di situ telepon dari Jakarta. Saya kenapa mau tidur kok susah gitu kan, biasanya jam 10 jam 11 sudah tidur. Jam 12 teng belum tidur. Itu udah ada apa sih? Tanda. Bahwa saya nggak boleh tidur. Kalau mungkin saya tidur waktu itu mungkin diganti sama orang lain. Karena syuting jam 6 pagi. Kalau saya nggak bangun sampai jam 6, udah kabur ya sama. Nah makanya dari situlah Tuhan itu maha adil lah, perjuangan saya itu harus berbuah gitu ya. Akhirnya di situ selama sekian saya handika dari RCTI mau membebaskan ini dengan Kang Icuk Nugroho dan Icuk Nugroho waktu itu. Iya kenapa? Ya ini terkait dengan preman pensiun, kami akan syuting dan ini Kang Icuk menjadi saya jadi sebagai saya kenalnya lah ya. belum tahu semuanya karena saya baru kali ini ditelepon gitu loh. Selama ini saya casting kan bablas aja masih bukan telepon standby gitu telepon. Ya udahlah kita di situ lah udah bisa. Nah, bos saya itu kan ikut casting banyak kan tuh. Teman-temannya ya. 7 orang kalau nggak salah sama mobil 7 orang. Yang 3 pindang. 3 pindang. Saapan satu pinu. Tukang nongkek deh. Nongkek. Salah Cimahi ke Bandung aja. Nah, di situ tuh yang keterima bos saya doang. Ya, dan keterima cuma saya aja. Dari 7 orang itu yang 6-nya itu sisanya sampai sekarang pun mereka belum pernah main film. Belum pernah. Cuma saya aja langsung di. Punya semangat ya buat temannya yang udah rezekinya ya. Ya, insya Allah itu
berkat perjuangan saya yang nggak dibayar pun saya mau, yang jadi ekstras pun saya mau sampai saya hilang baju. Nggak pandang-pandang ya. Ya. Yang penting sopet dulu gitu ya. Saya dari Jatinangor dulu, saya di Jatinangor dulu syuting ke Dago itu naik elf, saya nggak punya motor itu naik elf, naik angkot, jalan kaki kadang-kadang daripada naik ojek, saya lebar ongkos gitu ya. Cuman pulang ke rumah tuh paling 25.000, 20.000. Habisnya itu rumahnya kongkos gitu. Kalau besok syuting lagi habis sudah. Makanya keluarga saya termasuk istri saya yang paling dekat dengan saya yang harus saya nafkahi tidak setuju karena dengan penghasilan seperti itu mau makan apa? Iya benar. Emang kadang sih gitu kalau orang tua ngapain sih ikut-ikut kayak gitu, hasil kagak. Tapi Iya. nanti kalau udah hasil ikut senang juga. Nah kan gini ya, yang saya belain ninggalin istri kan. Tapi sekarang setelah ada di TV istri ngecek lagi nggak, balikan lagi yuk, Ya, gitu karena- nggak, atau gimana? Ya, karena sejarahnya kan kenapa yang tadi kita sudah satu rumah, satu atap suami istri, ini harus dipisah. Mungkin Allah lebih tahu mana yang lebih sabar, Ya benar. mana yang lebih sabar, mana yang bisa lebih menerima kenyataan. Akhirnya ya mungkin saya yang lolos yang sabarnya Iya, itu, iya, iya. sehingga beban ada di saya, kecobaan ada di saya, karena obsesi saya yang punya. Akhirnya istri kan meninggalkan saya, ya bersama yang lain. Akhirnya saya diceraikan oleh istri, jadi bukan saya yang nyerahin, justru mereka yang membuang saya. Ya udah, saya dibuang akhirnya karena saya tidak menambahkan kejelekan di sana, karena emang saya maju sekedar kekurangan di ekonomi Ya, saja. ya. Tidak berarti saya selingkuh dan sebagainya. Ya, Membuat- benar. karena mereka yang membuat seperti itu, sehingga saya mah sama komunikasi dengan keluarga dari mantan istri baik-baik saja sih sebetulnya. Jadi dengan neneknya, ibunya, bapaknya, yang mantan mertua, semuanya keluarga-keluarganya masih baik gitu ya. Jadi sampai sekarang pun masih terjaga baik, sehingga pas itu film itu tayang ya, yang pertama tahu itu adalah anak saya, karena anak saya nonton, dan ya reaksi dari mereka. Karena sebelum saya di PPD mereka udah nikah, udah punya rumah tangga sendiri, sehingga nggak terlalu ini mungkin nggak terlalu intensif dengan saya. Tapi kalau saya dengan ibunya, bapaknya, yang kakek neneknya anak saya masih. Jadi ya mungkin kalau untuk misalkan tidak ada, karena Allah Maha Adil. Di mana istri saya itu adalah dulu mantan saya ada materialistis, jadi ke lahirnya ke materi. Jadi kasihlah orang yang punya materi, ya yang punya proyek, punya apa, punya segala macam. Saya obsesinya adalah ingin ya di entertain, nah saya di entertainkan. Istri dikasih, jadi sudah punya ini sendiri-sendiri. Jadi cita-cita mereka mungkin sudah tercapai semua dua-duanya. Saya sudah di pensiun, dia sudah dapetin orang yang maunya seperti ini gitu loh. Jadi begitu lihat saya ya biasa, saya juga lihat mereka udah punya kontrakan, udah punya mobil, udah punya apa. Dulu kalau saya masih jadi suami mungkin nggak akan kebeli, nggak punya rumah kayak gini, gitu kan, nggak punya mobil. Tapi ya udahlah, ya akhirnya ya saling nggak terlalu wah gitu. Enggak, ya kita punya dunia masing-masing gitu. Terus kalau misalkan nih, boleh nggak saya mau ini nih, mau daftar jadi copet gitu, boleh? Nah, kalau untuk daftar jadi copet itu kan sebetulnya syaratnya 3 tadi ya, miskin, pengangguran, dan iman. Pak Aris Nugra begitu mungkin sudah observasi, sudah sering membaca, melihat, mengamati, ternyata bukan hanya niat dan kesempatan melakukan kejahatan. Itu kan dulu mah niat dan kesempatan, bukan hanya itu. Tapi latar belakangnya lebih penting lagi adalah karena adanya kemiskinan, adanya pengangguran, dan juga lemahnya iman. Kalau iman kita kuat, ada niat juga nggak bisa. Ada kesempatan, iman kita kuat nggak bisa. Tapi kalau yang 3 itu sudah ada di dalam diri seseorang, bahaya. Udah ada belum? Baru berapa? Kalau pengangguran, Miskin, miskin, kalau iman? Enggak, nggak usah khawatir. Belum berarti belum. itu harus bawa ke Sukabumi. Dulu ini baru. Plus. Nah, ini yang paling unik adalah preman pensiun adalah banyak sekali mengeluarkan aktor-aktor, artis-artis baru di dunia syuting. Cuman yang latar belakang yang paling unik adalah saya. Kenapa? Karena saya latar belakang adalah seorang pemulung. Orang pemulung? Iya, jadi banyak yang latar belakang preman aja. Oh, dulunya Kang Chef ini seorang pemulung gitu. Gue naik aja jadi copet. Ya Emang miskin, pengangguran, makanya. Jadi itulah makanya kenapa kita harus minta dukungan dan doa dari orang lain. Saya setelah di preman pensiun itu kan jadi copet. Ya. Banyak
fans saya mendoakan sukses ya. Amin. Sukses ya. Ternyata alhamdulillah sukses dari copet menjadi bos. Bos copet. dari aksi nyopet itu Iya benar. Dari copet yang biasa-biasa aja, yang berantem di sawah apa itu dengan Ubed, didoain terus sama orang tua, didoain sama fans, didoain sama semuanya. Akhirnya naik. Saya jadi bosnya. tinggi, jadi bos. Tapi itu pakai bahasa Batak nggak? Hah? Kalau ngobrol sama karyawannya pakai bahasa Batak bisa Ya nggak? bisa aja lah kita. Coba kita ngobrol pakai bahasa copet bahasa Batak. Oh jadi dusunnya itu adalah dusunnya orang Barat. Iya. Sudah. betul itu. Mahasiswa dan mahasiswiku sekalian. Iya. Hari ini kita akan kuliah mata kuliah DDIM. Kau tahu lah DDIM itu apa? Apa? DDIM adalah dasar-dasar ilmu mencopet. Kalau kita mencopet sebuah dompet itu adalah pekerjaan seorang copet. Harus tahu kau, ya. Kalau seorang copet mengerjakan jambret, mengerjakan mencuri, itu berarti sudah menyalahi aturan-aturan yang ada di Akademi Bandung Copet. Cep, kita ganti SpongeBob. Gitu? Saya juga. Iya, SpongeBob. Katanya bisa berbagai berbagai Aku SpongeBob. Dan aku mau jadi copet lah krek. Aku ingin terus di sini di casting krek. Konkretnya menjawab terkadang. Kau di sini terus dan kau tidak akan menjadi copet. Kau terus menghasilkan uang dan kredit petting Datang speedboat datang. Kau adalah orang bodoh dan kau adalah mukanya seperti copet. Dan kau pantas jadi copet SpongeBob dan kau mengganggu aku bermain klarinet. Jangan dari kehidupanku SpongeBob. Siap bos, makin datang ini Patricknya makin datang. Oh dia adalah temanku. Aku ingin bermain ubur-ubur. SpongeBob kita bermain. Tidak Patrick, dia tidak mau. Aku tidak mau bermain ubur-ubur lagi, takut kesetrum Patrick. Tapi aku suka. Cara ini datang ke laut SpongeBob teh Pak Jokowi. Pak Jokowi datang ke Kalau laut. laut, ayo. Mau makan dikasih Krek, sepertinya ada tamu agung datang Tuan Krek. Jangan kamu datang sabut SpongeBob. Saya mau datang ke ya ingin menikmati Krusty Krab katanya ada crab di patty. Saya suka. Jadi ya nanti kalau enak saya kasih sepeda. Bagus itu untuk dikembangkan di Indonesia ya. Iya, Belum ada tuh di Indonesia. Kalau jalannya nggak ada saya. Apa lagi udah ditanya apa lagi yang saya nih? Suara dari mana? Suara yang dari Global TV yang SpongeBob asli suara kang saya tapi atau bukan sih? Itu suaranya satu karakter satu orang. Jadi kalau misalkan di karakter SpongeBob itu ada 8 karakter, Sandy, Nona Pak, Squidward dan semua mungkin ada 8 orang ya. Tapi kalau saya bisa mungkin 8 orang ini sama saya satu aja. Wih, Jadi kalau mau ngirit biaya, nah saya aja satu. ngomong itu Kalau seorang dibayar 2 jutaan, udah 2 kali 8, 16 juta. Ke saya mah 5 juta. Semuanya bisa dibawa sama saya mah. Sandy juga so, mau mengapa, mau apa. bisa ada multi ya. Nah, yang bisa juga saya tuh Agim. Yakin ya? Agim curhat dong. Mau dede. Oh, mau Dede. Itu mah Mamang Dede. Oh iya, maaf. Itu gimana? Kalau Agim gimana sih? Kurang tahu tuh. Kalau Agim mah nyanyi. Coba ceramah Agim, ceraming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa berkumpul di sini, betul tidak? Betul. Alhamdulillah Al tidak bersama Teh ini sehingga Al bisa bebas di sini. Ini Bebas mencari lagi istri. ya, bebas berdakwah. Kalian mencari lagi istri. Hah? Kalian mau nikah lagi. Itu mah nanti ya. Jangan dia ngomongin Coba sekarang ya. kalau punya istri 3 itu sunat wajib apa gimana tuh? Apa enak? Apa pusing? Kalau punya istri lebih dari 1 itu sunnah Rasul ya. Jadi kalau kita bisa berlaku adil, nah, tapi kita tidak kadang-kadang tidak bisa berlaku adil, jika lebih baik jangan. Jangan ya. Kecuali Allah. Ama gitu ya. Kita nggak boleh ya punya istri 3, tapi pengen. Ya boleh aja kalau adil ya gitu. Boleh, tapi kan orang-orang kadang-kadang tidak bisa berlaku adil dan
harus bisa mendapatkan restu dari istri pertama. Itu satu Siapa? Oh, itu kan tuh kata penonton. Doraemon. Baling-baling bangun. Nobita. Oh ini Popeye solid bisa dia. Oh yang ini gimana? Kasih main dulu. Hai Olip, kamu di mana Olip? Hai Papa, aku di sini Papa. Aku di sini bersama Brutus Papa. Aku akan bermakan bayam dulu dan aku akan mengajakmu Brutus. Kocaknya emang komedian kayak gini mungkin ya. Ya dulu karena dari kecil saya sudah bisa menirukan seperti itu. Karena masih bakat itu yang terpendam tadi kan, makanya sampai sekarang baru keluar lagi setelah kita eksis di dunia entertain, saya keluarkan lagi semua. Wih mantap. Kalau saya bakat itu bakat kubut tuh. Dulu sejak zaman SMP Ya. sudah bisa menirukan suara-suara sejak zaman SMP itu dengan tokoh-tokoh yang ada di TV. Dulu kan hanya TVRI yang tidak ada yang lain lagi, sehingga ya bisa menirukan suara Soeharto, Harmoko, Murdiono. Dulu Pak Wiranto saya pernah bisa. Terus ya pokoknya yang ada menteri-menteri yang dulu kan berita aja ya, jadi kita anak kecil menangkapnya itu cepet. Oh suara Soeharto gini, oh Murdiono begini, oh ya udah bisa lagi. Kalau sekarang mah nontonnya aja. Nah, kenapa saya bisa SpongeBob? Apakah saya pencinta film SpongeBob? Bukan. Saya suka SpongeBob karena anak saya. Anak saya kan nontonnya SpongeBob, jadi ya udah orang tua kan ngalah nih remote-nya sama anak, ya udah akhirnya saya sambil makan juga nonton SpongeBob. Oh gini suaranya. Jadi naluri saya masih ada gitu. Terus bisa nyanyi apa sih dalam Sumbang ya? Ya. Bisa nyanyi dalam Sumbang kan? Oh kalau nyanyi saya bisa menirukan suara Ebit, suara Ebit. ini Jamal Mirdad. Coba Ebit, tapi ST12 kan sih? Oh ST12 dijadikannya sama Ebit. Dijadikan sama Ebit di mana coba? Oh jadi Ebit dulu ya. Ebit. Tapi Ebit dulu aja dulu yang aslinya. Oke, siap gimana? Yang Ebit dulu. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Mantap. Ebit ya. Kalau Ebit nyanyi ST12, kau rinduku, jiwaku indah memanggil dirimu. Mataku terbangun untuk menantimu. Nah itu. Oke, coba Inul Daratista. Itu bawanya beda itu. Lupa wig saya nggak dibawa. Kok bisa gitu sih suaranya gimana itu? Jadi yang tadi dari kecil kata saya juga itu harus diolah dari sejak kecil. Kirain punya banyak di sini suara pita suaranya ada. Kata suara yang banyak. Jadi pita kaset saya telan. Ketelan. Ya dalam pita kaset kali ya dulu ya. Jadi dari kecil saya sudah bisa sehingga kesini yang ngalir aja gitu. Kok bisa sih gitu. Iya. Makanya saya kalau logat-logat pun saya sudah bisa menangkap. Waktu kecil saya sudah bisa. Oh Batak begini ya. Oh Sunda begini. Berapa begini. emang berapa logat yang bisa se Indonesia ini? Coba ya diurut. Batak. Coba Batak sambil di. Nah, tadi kan sudah kita bilang Batak kayak begitu. Sisi pertama jadi orang Batak. Beda kan? Nah, bisa aku dibuatnya kan. Nah, sekarang Bali. Tiang ini datang dari Bali itu dagang patung-patung ke sini. Patung seksama Om Swastiastu. Santi Om Santi. Nah, begitu orang Bali. Jawa ada dua, bisa Jawa Lemes atau Jawa Medok. Oke. Nah, Kalau Jawa Medok gimana tuh Jawa Medok? Oh, kalau tadi inyong kan Jawa Medoknya kia ya. Ya, hijau ini kalau Bikin YouTube, kita banyak kan subrek itu mau pakai inyong, pakai inyong, semua. oke. Kedua ya. Jadi jawab begitulah. Gile lu bro. Gila bro. Terus Jawa yang satu lagi yang Jawa masuk Ya jadi kita di dalam ini kan. Jauh ya. Oh saya ini dari Jawa, jauh-jauh ke sini ingin memeriahkan podcast masing ini. Amin. Mana loh mas? Oh iya. Ngerti loh mas? Oh iya. Sampean ngerti kan? Ngerti. Sampean suku. Tahu apa? Oh ya apa? Lu saya maafin dah. Jadi ada dua kan? Oke. Yang beredar-beredar kayak inyong-inyongan itu ada. Terus apa lagi bahasa Madura. Madura coba. Yo kalau sampai ada kantai sate saya modelin. Sampai kan bukan lulusan STK kan? Kalau di Madura tak ada TK deh.
adanya TN. Dan apa ada? Kemanakan nah? Nggak ada itu namanya TK ya. Adanya TN. Sekolah di mana adanya? Di TN mas. Apa taman makan nah? Itu uniknya di Madura itu cuma satu di Indonesia. Dari situ mas. Terus saya mau dagang sate dulu ini. Ya silakan. Apa lagi? Bahasa apa lagi? Madura. Ada lagi? Madura, Batak, Jawa. Bahasa Sunda ya? Sunda. Tadi kan sudah bahasa-bahasa luar. Sunda. Karena saya mau orang Sunda. Oke, siap. Bisa saya bahasa Sunda membahasa sehari-hari. Sunda itu kan ada Sunda lemas, Sunda kasar. Sunda kasar mau ulah. Ulah. Saya mulai preman. Oh. Jahat ting. Tapi lamun di preman pensiun jadi preman mah bisanya. Bisa bahasanya bisa si adik kadal. Adik kondok. Ada Adina, ini bagus Adina mah. Pakaiannya adik kadal. Bener. Aduh, jadi Sunda mah ya dua dibagian nyata kaiji Sunda anu biasa dipakai ku abah-abah. Oh. Jadi ada dua suara, bisa abah-abah Ya. sebagai mewakili genre dari kaum pria, dan yang keduanya nenek-nenek atau mak-mak. Mak. Nah, itu mewakili genre wanita. Coba mama jadi si ma jeung si abah keur dialog. Oh iya, jadi si abah heula nya. Abah. Ayo ini rumah ini pulang deh yang masak mewah dengan pizza ini. Pulang deh minum obat ini. Mengek. Enggak, apa ada pensiunan jangan. Bangun. Ulah ujang nak kembali ke dijeun ke dia, pangagoreng ke goreng batu bata di dahan. Terus bener. Keser diurang ke emak, sugan ditoya-toya aja nanti ujang ada mati dalam surabi kemalan tua. Oh. Cing ngamut atos emak tuh kang eta. Kayak ujang nyopet telak. Gaduh eta. Nyopet telak ujang nyopet telak. Ulah ujang ulah nyopet anu teh haram teh tenging. Oh, teh tenging. Mending ngajamret tuh ujang. Mending kata popoya tetangga harus kene celana lagi cokotan ujang. Tetangga gitu. Maya dijual gitu. Sudah tuh banyak kami begitu para bermain kita. Terus si kenal mawat si abah. Aduh si ama mah jantan janda tuh mah teh sama deui. Taksir ya kurang enak gitu. Pokoknya kayak gitu ada banyak kuat kene. Makan bedak mana yang bedas kene. Aduh kan masih fit Kuat mama tuh. Oh siapa? Jadi gitu ya. Multi tahunnya yang saya ya. Oke, Udah bisa guys lihat ya. capek ya Ketawa sama senior. Jadi sekian palingnya. sekian dan terima kasih. Dari channel kami. Aduh ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi Kalian juga. kesimpulannya belum. Oh iya, aku lupa kesimpulannya. Kesimpulannya dari Semuanya jadi ini, gimana? kalau kita punya kemauan, punya keinginan, cita-cita, yang pertama adalah fokus. Volume emang. Jadi kita harus seperti lensanya kok. Jadi seperti kita membidik panah. Gitu. Satu tujuan. Jadi kalau panah banyak titiknya kan kalau kemana sekali nyemprot baik kok. Aman lain pasti membenar. Tapi kalau kita fokus itu seperti kita menarik anak panah dalam satu titik. Siap. Kalau kita fokus pasti akan kena ke titik itu. Oke. Yang keduanya kita harus selalu menghadapi godaan, tantangan, rintangan itu dengan hati yang ikhlas. Jadi setiap godaan, tantangan itu pasti ada, tapi kita lewati, dan yang sudah kita lewati, pengorbanan apapun jangan kita lihat lagi ke belakang, jangan hitung-hitungan, pokoknya semuanya ikhlaskan. Dan yang ketiga, selalu minta dukungan dari orang yang kita cintai, orang-orang yang mendukung kita, minta doa dan dukungan. Yang keempatnya jangan lupa beribadah, gitu aja sih. Jadi itu ya kesimpulannya. Satu patah dua patah dong buat Sansan Channel. Ya, buat Sansan Channel ini anak muda harus lebih kreatif karena saya dulu tidak ada YouTuber. Mantap. Anak-anak dulu juga ya angkatan kita sudah kreatif, mereka walaupun hanya dengan patungan uang untuk bikin suatu konten, suatu syuting film, tayang entah itu di mana, yang penting dengan satu karya itu lebih bangga daripada kita jadi penonton. Amin. Gitu. Jadi Sansan Channel terus saja mengembangkan karya-karyanya, ide-idenya, teruslah kita harus menjadi pembuat, jangan menjadi penonton. Siap. Ya, gitu aja sih, semoga banyak yang baik dan sukses. Amin. Terima kasih banyak ya. Sekian dari kami berbincang-bincang dengan Bos Copet, rajanya Copet. Hati kamu di jalan. Ya, yang ada di Bandung, bosnya yuk. Besok saya KKN mulai lagi. Aduh, ayo mulai lagi mendaftar, boleh. KKN kuliah kerja nyopet. Nyopet lagi nih. Hati-hati yang mau ke Bandung, oke?
Ya pokoknya doa terbaik dari Sansan Channel. Iya. Sukses terus buat bosnya. Oke, terima kasih Teteh. Semoga Sehat masaknya selalu, cepat matang banyak ya. rezekinya, amin. Semoga cepet-cepet nikah ya. Iya, amin. Terima kasih banyak ya, Oke. guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencopetan. Selamat perjalanan.